Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan coba sharing analisa saya di IPO saham Visi ya teman-teman. Jadi saham Visi ini adalah saham yang baru listing di bursa kita teman-teman. Dia listing di tanggal 27 Februari 2024. Nah ini sebelum masuk ke pembahasannya saya mau disclaimer dulu kalau konten ini itu sebatas analisa saya ya, ini analisa saya. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan analisa ulang sendiri dengan pendekatan yang mungkin point of view-nya berbeda gitu. Dan sebelum juga dimulai saya mau informasikan bahwa penyebutan kode emiten atau kode broker ini tidak merujuk kepada sebuah institusi atau perusahaan ya, tapi lebih kepada pergerakan harga sahamnya, dan untuk sekuritas lebih kepada pergerakan investor yang menggunakan broker tersebut ya teman-teman. Jadi ini disclaimer. Nah, langsung masuk aja ke pembahasannya. Saya ngelihat ini teman-teman di tanggal 28 di trading tanggal 28 Maret ini saya ngelihat saham PC ini minus 4,7% ya. 4,7% dengan data transaksi ya. Ini saya rubah dulu ke tanggal 28 dengan data transaksi broker SF melakukan akumulasi ya, seperti itu, dan akumulasinya cukup masif ya teman-teman, 2,5 miliar dengan average di 164 ya. Dari sini saya berasumsi wah ini saham menarik gitu ya. Terus saya coba lebih analisa lebih mendalam gitu ya. Dan saya coba sharing hasil analisa saya ke teman-teman ya. Balik lagi ini hasil analisa saya aja ya. Jadi nanti teman-teman lakukan analisa ulang sendiri gitu ya. Nah, pertama dari website IPO di sini diinformasikan bahwa saham yang ditawarkan pada saat listing itu ada 6,1 juta lot, 6,150 lot gitu ya. Nah ini ya, ini datanya saya masukin dan dia punya harga penawaran umum di harga 120 ya. Ini saya input juga, dan underwriternya dia ini adalah SF ya, Surya Fajar Sekuritas. Oke, sampai sini udah jelas ya, mudah-mudahan. Dan ini saya coba buka prospektusnya teman-teman. Saya coba buka prospektusnya. Di prospektus ini diinformasikan bahwa polling allotment-nya sebesar 1,6 juta lot ya, kurang lebih itu terinformasikan di prospektus akhirnya ya di sini. Di mana nilai ini setara sebesar 166,6666700 gitu, 166 juta. Ya pokoknya intinya kalau dikurangin nolnya 2 jadi polling allotment-nya itu sekitar 1,6 juta lah ya, atau dengan value sekitar 20 miliar 4.000 gitu ya. Nah, ini saya masukin datanya di sini. Nah, saya coba langsung melakukan analisa teman-teman menggunakan iPod ya. Saya coba tarik datanya, data transaksinya. Ini saya coba tarik data transaksi mulai dari tanggal 1 ya, malah sebelum dia IPO saya tarik sampai dengan hari ini di sini ya. Yang terbaca memang data terakhir adalah data tanggal 28 ya, karena hari ini libur. Dan berdasarkan perhitungan ini teman-teman, saya dapat angka net sell sahamnya mulai dari listing sampai dengan tanggal 28 Maret itu net sell-nya ada 1 juta lot kurang lebih ya, sekitar 1 juta lot, atau dengan value sekitar 14 miliar rupiah gitu ya. Nah, terus berdasarkan data ini saya langsung coba lagi melakukan analisa di data broker summary-nya teman-teman. Nah ternyata kalau seandainya kita mau trace dia di tanggal sebelum dia IPO ini, dari mulai dia listingnya nih, kalau teman-teman lihat di chart, ini ya chartnya. Nah dari mulai chart sini teman-teman tanggal 27 saya tarik aja tanggal 27 ya, atau tanggal 1 sama aja belakang. Ini broker SF yang menjadi underwriter ini melakukan buyback sahamnya ya. Nah, ini saya informasikan nih. Jadi poin analisa transaksi saya ini broker SF melakukan buyback. Oke. Dan yang nomor 2, average harga saat ini dekat dengan average market maker. Ini saya tarik mundurnya dari sebelum dia listing sampai dengan kemarin tanggal 28 ini SF
punya average 150 ya, dan harganya saat ini di harga 160. Nah, dari sini, dari 2 poin ini, apakah saham ini menarik? Ya, teman-teman silahkan simpulkan sendiri. Menurut saya saham ini menarik, teman-teman. Nah, ini saya katakan di poin nomor 1, SF buyback saham. Jadi buat teman-teman yang belum paham ya, buat teman-teman yang belum paham aja gitu, saham ini kan listing di tanggal 27 Februari. Nah, kalau kita tarik data transaksinya itu cuman sampai let's say tanggal 11 lah ya, tanggal 11. Nah, di sini yang masih masuk dalam jajaran net buy itu adalah broker-broker retail, mostly broker retail ya, YP, CC, XC, XL ya, dengan average mereka 145, 144. Nah, ini ya. Dan kalau seandainya ditarik sampai dengan tanggal 28, cus, langsung sudah dibeli semua barangnya ya, barang yang tadi ada di retail sini sudah dibeli semua sama SF. Nah, jadi dari sini ya mungkin saya harap teman-teman udah paham ya garis besarnya kenapa menurut saya saham visi ini menarik. Karena si market makernya atau si SF atau si underwriter ini sudah melakukan buyback sahamnya dari investor retail. Jadi ini harusnya retail nggak ada yang sangkut ya di saham IPO saham visi ini. Padahal ini sempat dibawa turun sampai level harga 110 low-nya ya, 110 sempat dibawa ke 110. Nah, kalau seandainya dapat barang di 110 nih harusnya udah half bagger ya. Gitu ya. Nah, dari sini saya mau informasikan bahwa faktanya adalah SF melakukan buyback saham dan average harga saat ini sudah dekat dengan average harga market maker. Jadi kenapa saya bilang market maker? Karena bisa jadi ini AT, YPXA ini yang melakukan RO ini atau CC ini juga bisa jadi ya, yang melakukan buyback saham ini bukan investor retail gitu ya. Jadi bisa jadi ini adalah ekonomi yang digunakan oleh market maker ya. Nah, terus gimana plannya ke depan saham visi ini? Karena saham visi ini punya satu kekurangan, teman-teman. Saya agak susah nyari datanya, tapi kalau teman-teman perhatikan ya, teman-teman coba kulik data transaksinya hari per hari, seringkali tuh SF-nya udah beli jual lagi, sering terjadi seperti itu. Ini saya coba contoh ambil sampel tanggal 21 Februari ya. Nah, ini saya mundurin ke tanggal 21 Februari. 21 Maret ya, 21 Maret, sorry. Ini 21 Maret. Ya, SF net buy 1,5 miliar ya. Nah, langsung kita trace lagi ke 22-nya, ke 22-nya. Nah, ini di tanggal 22-nya SF-nya beli tapi nggak dalam jumlah besar ya. Dia hanya jadi top buyer nomor 2. Jadi ini kayak dejavu sama sahamnya Live ini. Agak mirip-mirip ya, maksudnya si underwriternya ini, si market makernya ini tidak melakukan pembelian secara konsisten. Mungkin tidak dilakukan secara konsisten itu adalah tujuannya agar retail yang ada di dalam tuh bisa turun gitu ya, bisa cut loss atau bisa take profit gitu ya, dikasih cuan tipis-tipis sebelum dia mau kerek harganya, mungkin teman-teman ya. Jadi ya menurut saya saham visi ini bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist, bukan untuk scalping ya teman-teman, bukan untuk scalping tapi untuk swing lebih panjang. Jadi kalau seandainya teman-teman bisa dapat barang dengan average di bawah average-nya si SF ya, di bawah average-nya si SF, let's say misalnya teman-teman dapat barang gitu dengan harga 145 atau 140, ini akan cakep banget teman-teman. Makanya mungkin sekedar planning saya ya di area sini, kalau seandainya bisa dapat barang ya akan menarik gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi juga ini nggak dikasih barang teman-teman, nggak dikasih barang. Kalau kita lihat sih di tanggal terakhir, di tanggal 28 ini data transaksinya ini dia melakukan markdown dengan akumulasi ya tuh. 28 Maret. Ya, tuh ya. Jadi sahamnya turun 4,7% tapi ada akumulasi sebesar 2,5 miliar. Loh kok bisa teman-teman? Karena ya mostly barangnya ada di mereka semua. Jadi mereka yang kontrol supply gitu. Jadi enak mau turunin atau naikin harga saham gitu ya.
Ya menurut saya seperti itu. Dan strategi tradingnya gimana? Menurut saya kalau seandainya kita punya barang dengan average di bawah dia atau di range 140 145, ini akan menarik, dan harapannya ya mudah-mudahan si market maker mau kasih kasih dulu barangnya turun, dan kita collect barangnya dapat di area beli kita gitu ya. Dan kalau misalnya gitu terus dia nggak turun, nggak dapat barang, gimana ya? Makanya mungkin kalau seandainya teman-teman punya strategi trading, let's say punya modal 10 juta gitu ya, punya modal 10 juta ini let's say ya. Ya mungkin 1 juta itu teman-teman bisa ambil di area harga closing hari kemarin ya, tanggal 28 Maret ya, let's say misalnya teman-teman ambil di 160. Nah, nanti teman-teman siapin lagi mungkin 2 atau let's say 3 juta kalau seandainya dia dibawa turun sampai ke level 150-an ya. Ini sekedar ini aja ya teman-teman, mungkin sekedar sharing. Nah, nanti average teman-teman nggak akan di 160, tapi nanti mungkin akan turun di range 164 atau 165, 164 ya harusnya ya, 163, 164 ya. Saya nggak pinter banget matematika ya teman-teman. Kurang lebih gitu ya. Baru nanti kalau seandainya dia dibawa turun di level 150 ya, baru teman-teman jebret dengan size 5 juta. Nah, misalnya ya, ini misalnya ya teman-teman. Jadi strateginya bisa nih dipakai dengan cara beli cicil seperti ini. Tapi balik lagi nanti sesuaiin aja sama teman-teman masing-masing. Ya menurut saya ini saham menarik ya untuk dipantau. Dan teman-teman yang join di YouTube membership saya, ya istilahnya saya beri stock pick ya. Saya beri stock pick yang mungkin akan bisa jadi berpotensi beggar, atau bisa jadi juga gagal ya. Bisa jadi juga gagal karena beberapa kali saya melakukan riset dengan cara seperti ini teman-teman, rasio suksesnya lumayan oke. Saya pernah analisa saham yang ini yang seperti kayak gini pakai inventory analysis di saham PTPS, IOTF itu berhasil, dan di saham Suri ya. Kalau teman-teman nanti cari konten saya di saham Suri itu berhasil juga. Dan kemarin juga saya sempat bikin di saham Live, cuman saham Live ini dia sempat dibawa turun lewatin level cut loss yang waktu itu plan cut loss yang saya buat ya. Jadi saya anggap yang waktu di saham Live pun gagal. Tapi sebenarnya sih saham Live itu kalau dibilang gagal ya nggak terlalu juga ya, karena kalau seandainya teman-teman, nah ini nih dia sempat dibawa lewatin level cut loss saya di sini waktu itu ya. Tapi sekarang dia ada di level balik lagi, dan ya masih oke sebenarnya teman-teman. Cuman kalau ini, kalau saya nggak salah dia IF ya, IF yang main ya, IF yang main. Saya juga pernah analisa saham Suri yang saya sempat share juga. Kalau teman-teman yang sudah subscribe saya dari lama harusnya paham ya. Nah ini nih di sini nih waktu itu saya rekomnya lakukan analisa yang sama, dan sahamnya terbang ya, sahamnya terbang ya. Saya nggak bisa memastikan ini akan berhasil, akan cuan gede gitu ya. Tapi yang jelas secara data teman-teman, tadi saya udah perhatiin juga ya dari awal, broker SF yang jadi underwriter serta mungkin nominee yang dipakai ini melakukan akumulasi. Dan average-nya saat ini dekat dengan average market maker, dan dia berani buyback sahamnya dari retail. Artinya apa? Artinya harusnya dia memiliki kepentingan untuk mengkerek harga sahamnya naik lagi gitu ya. Ya tapi bisa jadi juga nggak dikerek, dan ya kita harus siap juga gitu ya dengan worst case skenario cut loss. Nah kalau misalnya mau cut loss di level mana, saya kalau untuk saham seperti ini saya akan taruh level cut loss saya agak jauh, karena belajar dari Suri Live ya yang akhirnya hilang barang, saya akan coba taruh cut loss saya jauh gitu ya. Tapi makanya balik lagi, saya nggak mau mengatur trading plan teman-teman. Jadi teman-teman bikin trading plan masing-masing aja, sesuaiin sama analisa teman-teman masing-masing. Jadi saya nggak mau teman-teman manja hanya dapat stock pick langsung ikutin gitu ya. Itu bahaya banget teman-teman, karena ya bahaya lah, nggak boleh seperti itu. Nggak ada trader berhasil dari stock pick ya. Itu harus teman-teman pahami. Stock pick bisa teman-teman jadikan sebagai conviction, tambahan conviction, tapi teman-teman harus melakukan analisa ulang, memiliki trading plan masing-masing, sehingga teman-teman tahu kalau cut loss atau take profit itu teman-teman paham, dan keputusan itu semuanya dari tangan teman-teman gitu ya. Jadi itu ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dapetin cuan, dan kalau nggak cuan ya jangan marahin saya ya. Gitu ya teman-teman. Menurut saya sih ini menarik. Saya juga nggak bisa pastiin berhasil apa enggak. Intinya itu ya, mungkin kalau teman-teman yang sudah melakukan analisa dan punya
keraguan atau pertanyaan atau ada yang mengganjal gitu, why-nya nanti kita diskusi di kolom komentar. Nggak apa-apa ya teman-teman, karena saya juga masih trader pemula, saya masih melakukan analisa-analisa dengan cara yang sederhana gitu ya. Jadi kita nggak apa-apa diskusi nanti di kolom komentar. Mungkin itu aja, sekian dari saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Jadi disclaimer, buy and sell itu tanggung jawabnya ada di teman-teman masing-masing ya. Mungkin itu. Sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.